Langsung saja kita lanjutkan diskusi kami. Sudah terhubung bersama kami ada Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, langsung saja kalau melihat Ya, tondo-tondonya gitu ya, kalau kata Presiden Joko Widodo, kepada si arah dukungan dari Presiden Joko Widodo ini. Terlebih lagi tondo-tondo pada saat kemarin pendaftaran ke KPU. Nampaknya Pak Ganjar Pranowo tidak mengenakan baju garis-garis yang kemudian disarankan oleh Presiden Joko Widodo satu. Belum lagi pernyataan Mbak Puan yang ditangkap oleh media dan juga publik justru mempertanyakan kemana arah dukungan dari Presiden Joko Widodo. Mas Hanta. iya. Kalau kita lihat kemarin ya, saya mereview yang pertemuan pendaftaran yang dilakukan oleh Mas Ganjar, memang tidak ada simbol-simbol Jokowi ya. Bahkan saya terlewat mungkin tidak ada disebutkan nama Jokowi dalam konferensi pers atau mau dari pidato-pidato itu memang hilang. Meskipun tidak harus ada, tapi seandainya ada itu lebih ideal lagi kalau dari sisi politik ya, karena ingin mengesankan kedekatan dan seterusnya. Yang kedua, Bala ketika baju direspon hitam dan putih, ya kata Mas Ganjar hitam dan putih, bukan tidak abu-abu. Wah, saya nggak tahu siapa yang abu-abu ini, Mas Andreas, Bang Andreas. Kalau Bang Andreas jelas hitam dan putih. Ya, saya kira yang ketiga ada poin itu, meskipun ini benar juga, yang baik, yang tidak baik tidak kita lanjutkan. Nah, itu agak tegas disampaikan oleh Mas Ganjar itu. Tapi saya senang juga berarti Mas Ganjar tidak terlalu bergantung. Kalau bahasa saya tidak terlalu hanya bergantung pada sosok Pak Jokowi, harus berpikir secara lebih mandiri strategi politiknya untuk membangun persepsi dan seterusnya. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Maria. Pak Jokowi itu ada dua hal ya posisinya. Sekarang sebagai presiden yang sedang menjabat, tentu tidak etis, kurang elok beliau misalnya memberikan dukungan politik secara terbuka terang benderang. Yang kedua, pasti diserang oleh publik kalau terbuka, secara terang, secara apa adanya gitu. Yang kedua, kita tahu karakteristik gaya kepemimpinan, gaya komunikasi politik, komunikasi publik Pak Jokowi, termasuk personality beliau, itu sulit kita berharap Pak Jokowi akan belak-belakan dengan bahasa terang-terangan. Biasanya Pak Jokowi kerap mengirim semacam kode politik, simbol secara simbolik, kemudian mengirim signal-signal. Itu dua poin ini yang harus kita pahami. Nah, lalu pertanyaannya kemana arah telunjuk Pak Jokowi ini diarahkan dan sejauh mana pengaruh telunjuk Pak Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Nah, kalau arahnya seperti saya katakan di awal sulit kita Pak Jokowi akan terbuka, maka yang bisa dibaca tanda-tandanya tadi. Seperti Maria katakan, tanda yang pertama selain kode-kode Pak Jokowi sendiri ya, tanda yang pertama di luar Pak Jokowi yang bisa kita baca adalah pergerakan relawan. Tentu relawan terbelah, ada ke Mas Ganjar, ada ke Pak Prabowo. Tapi ada relawan yang relatif paling dekat hubungannya dengan Pak Jokowi, acaranya sering didatangi oleh Pak Jokowi, kemudian namanya Projo. Dan Projo kerap mengatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi, menunggu arahan Pak Jokowi. Dan itu tidak dibantah. Terakhir ternyata ada acara pembukaannya dihadiri oleh Pak Jokowi, meskipun tepat terpisah kemudian Projo mendukung Pak Prabowo Subianto. Itu satu. Yang kedua, bisa dibaca dari pergerakan putra-putra beliau. Kalau secara normatif kan sudah selesai, PD Perjuangan harusnya sama-sama mendukung Mas Ganjar. Yang kedua, dari sisi putra beliau, yang pertama Mas Kaisang. Mas Kaisang dulu sebelum masuk PSI juga pernah ramai menggunakan kaos Prabowo. Nah, belakangan kita tahu Ketua Umum PSI dan PSI tidak mendukung, belum paling tidak hari ini mendukung ke salah satu, tapi memiliki kedekatan, sering bertemu dengan forum-forum koalisinya Pak Prabowo, meskipun mereka belum jelas, belum dengan tegas mendeklarasikan kemana. Paling tidak kemarin tidak ada PSI ketika Mas Ganjar ke KPU. Oke. Yang ketiga, ini yang Nah, paling menentukan adalah Mas Gibran. Nah, Mas Gibran pun kalau saya tambahkan acaranya pendaftaran kemarin, harusnya untuk menimbulkan simbol kedekatan Pak Jokowi juga hadir menemani Mas Ganjar ke KPU, tapi mungkin ada alasan, ada tugas di Solo dan seterusnya. Tapi ini juga penentu, berhalangan. kalau sekiranya Mas Gibran betul-betul menjadi wakil Pak Prabowo, maka itu tidak politik dua kaki lagi, tapi betul-betul memang badan Pak Jokowi, kaki politik kaki-kaki Pak Jokowi berada di Pak Prabowo. Jadi poin saya, sementara kalau kita baca dari tendensi terkuatnya itu, memang kecenderungannya lebih kuat ke Prabowo. Karena Pak Jokowi dan Mas Ganjar kan sudah satu partai.
begitu Pak Jokowi Oke. mengatakan netral saja sebenarnya, itu sebenarnya sudah merugikan posisi politik Mas Ganjar dan PD Perjuangan. Mestinya tidak netral, artinya sudah menggeser. Dengan menyatakan netral saja sebenarnya sudah menguntungkan Pak Prabowo, dan ini yang saya kira ditangkap persepsi publik soal ini. Jadi dukungan Pak Jokowi pasti punya makna. Paling tidak itu arah telunjuk Pak Jokowi yang bisa dipersepsikan publik. Tapi ini bisa bergeser loh, bisa berubah karena Pak Jokowi bergerak kecuali saya Betul, katakan hingga saat ini kalau belum Mas ada Gibran kepastian tiba-tiba ya, menjadi Mas Hanta. cawapres. Oke, tidak ada yang pasti. Oke, ada 3 setidaknya indikasi yang tadi disampaikan oleh Mas Hanta. Saya langsung ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau dari penjelasannya Mas Hanta, ini tondo-tondonya memang ke Pak Prabowo gitu. Meskipun tadi Bang Andreas yakin bahwa Pak Presiden, Pak Jokowi ini masih mendukung Ganjar Pranowo di 2024. Gimana Bang Andreas? Ya, kalau saya perhatikan dari awal, bahkan itu sejak jauh sebelumnya ya, ketika survei-survei ini sudah mulai mempresentasikan hasil-hasil survei, lembaga-lembaga survei mempresentasikan hasil-hasil survei, yang terjadi adalah orang melihat bahwa bagaimana cara untuk memperoleh merebut gitu kotel efek dari atau Jokowi efek gitu, karena semua tahu bahwa Pak Jokowi punya tingkat penerimaan publik yang sangat tinggi gitu, sampai pada waktu-waktu ya kita lihat sampai dengan sekarang ini mungkin juga gitu. Nah, jadi memang upaya ini kemudian membuat ya, kalau di PDI Perjuangan kan kita jelaskan kan Mas Ganjar itu dan Pak Jokowi adalah partner yang ada di dalam satu garis partai gitu. Tapi upaya yang terjadi kan adalah dari ya misalnya sekarang ya di koalisinya Pak Prabowo atau Pak Prabowo itu berupaya untuk merebut itu gitu. Dalam arti menempelkan gitu, dirinya, menempelkan figurnya dengan Pak Jokowi, dan itu yang terjadi gitu, sehingga ini sangat tergantung pada itu, sangat tergantung pada aspek bagaimana merebut ini. Yang buat PDI Perjuangan sebenarnya ya kita berjalan dengan posisi kita tahu bahwa ini kader partai yang kemudian juga kita punya cara pandang yang sama, visi yang sama yang berkaitan dengan ya pembangunan dan apa yang sudah dilakukan, yang juga harus dilanjutkan dengan tentu ada percepatan, perbaikan yang harus dilakukan. Ini secara substansi ini yang kami lakukan gitu. Sementara upaya yang di pihak yang lain adalah berupaya untuk merebut ini gitu. Nah, fakta yang terjadi itu seperti itu. Kemudian muncul berbagai interpretasi yang ada. Saya justru di sini melihat dan kemudian akhirnya sampai pada ya menarik Mas Gibran, anak-anaknya, Mas Kaisang, yang dalam tanda petik menurut saya mereka menjadi menjadi dalam tanda petik korban dari politisasi yang dilakukan seperti ini gitu. Dan ya maaf saja kalau dalam situasi seperti ini saya justru melihat menjadi tidak produktif untuk ya kader-kader kami yang sedang menjalankan tugas ini. Tapi akhirnya terserah pada Pak Jokowi, kemudian juga pada Mas Gibran, Kaisang yang sudah mempunyai pilihan. Ya karena toh bagaimanapun proses ini harus berjalan terus gitu, Mas Ganjar harus melakukan dengan segala macam proses dan itu kami lakukan gitu. Dan kami sudah lakukan dan ini berjalan terus. Yang saya khawatir kemudian ketika ya tingkat penerimaan publik terhadap Pak Jokowi, Mas Gibran ini menurun, kemudian berubah juga gitu ini, yang akhirnya mereka akan menjadi korban gitu. Ya, yang dalam hal ini adalah sampai di sana dulu Bang Andreas. Kader yang sudah lama, tujuannya adalah paling tidak elektoral begitu ya, Prabowo ingin merebut suara Jokowi. Saya mau ke Bang Emmanuel Ebenezer. Betul tujuannya adalah elektoral, sengaja merebut suara dari Pak Jokowi dan juga keluarganya untuk mendongkrak Prabowo? Ya, kalau hal itu pasti hal biasa dalam hal politik ya, biar gimana pun persoalan elektoral itu menjadi signifikan ketika sosok figur itu bisa menambah elektoral. Tapi kita lihat hari ini kan terjadi dejokoisasi, pokoknya berbau-bau Jokowi di kawan-kawan saya sudah coba menghilangkan. Pokoknya dari custom yang tadinya hitam putih,
kemudian Mas Gibran tidak diundang, kemudian orkestrasi-orkestrasi pokoknya yang sifatnya selain sinisme politik, serangan politik. Bajunya masih dipakai kok sama Bang Andreas sampai sekarang. Bang Andreas doang, yang lain enggak. Deklarasi kemarin. Itu Bang menjadi Andreas. pertanyaan kita ya kan, kok nggak dipakai ya waktu 2014-2019 itu Pak Jokowi pakai kotak-kotak gitu. Kemarin kita lihat ternyata itu tidak dipakai, nggak dipakai juga oleh Pak Mahfud, tidak dipakai oleh Mas Ganjar, siap. bahkan mobil yang dipakai mogok lagi itu kemarin, mobil yang menjadi pengantar capres cawapres ya, kedua bus yang ditumpangi Bu Mega juga ternyata nggak bisa masuk karena ada terhalang kabel. Ya kita nggak mau terlalu klinik-klinikan lah ya. Tapi Anda pengen bilang apa Bang Iman dengan fakta-fakta yang Anda sampaikan tadi? Anda pengen bilang apa? Biar publik yang menjawab lah. Apalagi kita lihat kemarin acara deklarasi Rakernasnya Projo. Ya harus dipahamin, Projo itu ketua pembinanya adalah Pak Jokowi. Kedua, Projo ketua umumnya Budi Ari adalah menteri kabinet dari Pak Jokowi. Ya saya nggak tahu, biar publik yang menerjemahkan lah. Ketika Projo deklarasi di Kertanegara 4 mendukung Pak Prabowo. Tapi saya tidak mau mendahului sikap Pak Jokowi, itu tidak baik. Karena itu berkali-kali Pak Jokowi sampaikan ojo ke susu gitu loh. Tapi Projo sudah ada di Pak Prabowo gitu loh. Ya biarkan publik yang menerjemahkan. Kalau kita pokoknya semakin banyak yang mendukung Pak Prabowo, kita semakin senang. Artinya kan di relawan tuh ada petanya, ada relawan yang mainstream, ada yang relawan apalah. Nah ini relawan-relawan mainstream ini kan sudah mulai mengarahkan ke Pak Prabowo, saya Jokowi Mania, Projo, kemudian nanti ada lagi ya, nanti nggak lama lagi ada relawan-relawan Pak Jokowi yang militan itu ke Pak Prabowo. Saya hanya menginfokan di tempat ini bahwa nggak lama lagi relawan-relawan Jokowi itu akan mendeklar dirinya mendukung Pak Prabowo. Itu. Bukan sebagian, sudah full. Kok sebagian? Wow. Sebagian kecil memang ada di Mas Ganjar, sebagian besar nanti ada di Pak Prabowo. Kayak gitu kira-kira. Oke, Mas Hanta, nanti kita lanjut lagi ya Mas Hanta, Bang Andreas sama Bang Iman. Masih ada beberapa pertanyaan yang menggantung yang sebenarnya pengen dijawab juga, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.